Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisanur Arifah dengan NPM 1920-156. Saya berasal dari Universitas Pasundan dengan prodi Administrasi Publik. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas tentang organisasi internasional. Judul yang saya ambil mengenai organisasi internasional dalam dinamika global atau regional. Baik, pertama kita mulai dari pengertian organisasi internasional. Pengertian yang pertama, ada suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dan merupakan gabungan beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada dasarnya, pengertian organisasi internasional memiliki arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, international organization hanya mencakup organisasi internasional publik. Dan sedangkan dalam arti luas, organisasi internasional yaitu mencakup hubungan kerja sesama antar negara di berbagai bidang dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, dan masih banyak lainnya, membutuhkan suatu wadah agar berbagai kesepakatan antara negara dapat terjalin dengan baik. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka masyarakat dunia membutuhkan organisasi antar negara di berbagai bidang. Biasanya istilah organisasi internasional digunakan untuk menggambarkan suatu organisasi yang didirikan melalui suatu perjanjian oleh dua atau lebih negara. Suatu organisasi internasional bisa jadi merupakan suatu subjek hukum internasional, sehingga kita dapat mempertanyakan hak-hak apa saja, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh suatu negara. Lalu selanjutnya ada mekanisme organisasi internasional. Mekanisme organisasi internasional sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kemerdekaan dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan dari mekanisme ini adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan keanggotaan Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional dan untuk melakukan penataan pengelolaan keanggotaan dan kontribusi Indonesia. Keanggotaan dinilai tidak bermanfaat dan dihentikan, dan dalam partisipasi pada organisasi non-pemerintah dapat dikeluarkan dan di database pemerintahan Republik Indonesia. Lalu ada organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sebagai anggota PBB, Indonesia juga terdaftar dalam beberapa lembaga yang di bawah naungan PBB, seperti Dewan Ekonomi Sosial, Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pangan dan Petani, Organisasi Kesejahteraan Anak, dan Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, tepatnya di Bangkok. Pembentukan ASEAN diwakili oleh 5 negara dari negara-negara di Asia Tenggara. 5 wakil negara tersebut, yang pertama ada Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga ada Narsius Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang keempat ada Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang terakhir ada Tanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Peran Indonesia dalam ASEAN yaitu menjadi penengah dan mengusulkan beberapa kesenian. Lalu ada APEC. APEC merupakan organisasi di bidang ekonomi untuk wilayah Asia Pasifik. Total keseluruhan APEC ada 21 negara. Peran Indonesia dalam APEC mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasional. Yang keempat ada OKI. Indonesia juga bergabung dengan Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Kerjasama Islam adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam, mendukung perdamaian dunia, dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Peran Indonesia dalam OKI yaitu sebagai Ketua Committee of Six. Lalu yang terakhir ada KAA, Konferensi Asia Afrika.
pertama kali diselenggarakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, terutama kedaulatan negara-negara Asia Afrika dan melawan imperialisme dan rasialisme. Peran Indonesia memegang. Lalu setelah itu ada peran negara dan organisasi internasional dalam sistem Indonesia. Organisasi internasional yang dimaksud di sini lebih mengarah pada intergovernmental dan organization, pada dasarnya dibentuk sebagai wadah dari kegiatan kolektif negara-negara anggota untuk saling bertukar pikiran dengan menyatukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpadu. Organisasi internasional menjadi sebuah objek yang banyak dibahas dalam berpolitik internasional. Tak hanya memfasilitasi konflik antar negara saja, organisasi internasional juga berperan dalam menangani konflik antar negara yang berkepanjangan dengan beberapa fungsi dasar yang dapat meningkatkan kemungkinan kooperasi negara-negara. Lalu ada organisasi internasional dalam dinamika global. Dinamika dan gejolak dalam kehidupan masyarakat internasional belum dapat sepenuhnya diatasi oleh hukum internasional. Hukum internasional sedang menghadapi ujian tantangan yang berat untuk menghadapi dinamika politik global yang terus berkembang sampai saat ini. Dinamika lingkungan politik global dan dampaknya terhadap hukum internasional terjadi karena adanya latar belakang sejarah lahirnya negara-negara baru di dunia akibat derasnya arus dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Struktur masyarakat internasional berubah dari homogen menjadi bersifat heterogen. Organisasi-organisasi internasional juga bermunculan, begitu pula dengan organisasi-organisasi non-pemerintahan, dan bermunculan pula perusahaan-perusahaan multinasional. Seiring dengan hal-hal tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menjadi dunia sebagai sebuah global village. Oleh karena itu, banyak kemajuan di berbagai sektor, maka dipandang penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dan regional untuk mencapai tujuan bersama. Lalu setelah itu ada organisasi internasional dalam dinamika regional. Hukum internasional telah mengatur semua mekanisme dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara-negara di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diharuskan menggunakan cara damai sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian, akibat cara-cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa, maka dapat pula digunakan cara-cara kekerasan dengan Dewan Keamanan PBB, terutama apabila mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Peran organisasi regional dalam pemberian perdamaian dan keamanan internasional, lahirnya wacana desentralisasi penggunaan kekerasan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, di dalam pemahaman organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan hubungan internasional secara umum, dan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan. Hubungan internasional secara umum melibatkan banyak negara. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan saya tentang organisasi internasional dan dinamika global atau regional. Bahkan mungkin kalau dicari di yang lain masih banyak lagi penjelasannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan dan lainnya. Cukup sekian dari saya. See you next video. Bye-bye.